Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perbendaharaan, selamat datang di POPMI, Podcast Pembiayaan Ultramikro. Podcast ini akan membahas mengenai pembiayaan ultramikro secara lebih dalam. Dan dengan podcast ini diharapkan informasi seputar pembiayaan UNI dapat diserap oleh Sobat Perbendaharaan semua secara lebih santai. Sebelumnya, perkenalkan, saya Emma Rizkiana, pegawai KPPN Banjarmasin yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, tentunya saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh pegawai seksi Bank KPPN Banjarmasin, yaitu Mbak Sukma. Halo, apa kabar Mbak Sukma? Alhamdulillah baik Mbak Emma. Gimana Mbak Emma kabarnya? Baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pembiayaan ultramikro nih, Mbak. Oke, siap. Bisa dijelaskan Mbak, pembiayaan ultramikro ini sebenarnya apa sih Mbak? Jadi pembiayaan ultramikro ini adalah program atau fasilitas pembiayaan dari pemerintah yang disasarkan pada para pelaku usaha ultramikro baik dalam bentuk konvensional maupun dengan prinsip syariah. Nah, pembiayaan ultramikro ini berasal dari dana APBN untuk pemberdayaan UMKM dan dikoordinatori oleh Badan Layanan Umum PIP. Kemudian pembiayaan ultramikro ini disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank, seperti yang kita kenal kayak PNM, Pegadaian, Koperasi Mitra Duafa, dan yang lain-lain gitu Mbak. Nah, tadi juga disinggung nih Mbak, kalau pembiayaan ultramikro ini disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank. Nah, mengapa sih Mbak harus lembaga keuangan bukan bank? Sebelum menjelaskan itu, saya mau menjelaskan terkait dengan mekanisme penyaluran pada program pembiayaan ultramikro ini. Jadi, pembiayaan ultramikro itu disalurkan melalui dua mekanisme, secara langsung maupun tidak langsung. Kalau yang secara langsung itu penyalurannya dilakukan secara langsung oleh penyalur langsung kepada debitur. Tapi kalau yang secara tidak langsung itu penyalurannya dilakukan oleh penyalur kepada debitur melalui lembaga yang namanya lembaga linkage. Nah, yang tidak langsung ini contohnya kayak di Koperasi Mitra Duafa. Kalau yang secara langsung, kalau yang secara langsung itu ada di PNM, Pegadaian gitu ya Mbak. Kenapa dipilih lembaga keuangan bukan bank sebagai penyalur pembiayaan ultramikro ini? Karena seperti yang kita ketahui bahwa para pelaku usaha ultramikro itu banyak yang belum bankable atau belum bisa mengakses layanan perbankan. Betul ya Mbak ya. Iya, kita harapkan dari adanya program pembiayaan ultramikro ini mereka tetap bisa untuk mendapatkan pembiayaan untuk usahanya, walaupun mereka belum bisa mengakses layanan perbankan. Contohnya kayak KUR. KUR itu juga salah satu fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Tapi di situ dipersyaratkan adanya izin usaha dan juga yang lain-lain yang terkadang itu masih sulit untuk dipenuhi para pelaku usaha ultramikro ini, itu Mbak Emma. Oh, baik Mbak. Nah, tadi juga disinggung nih Mbak, ada pembiayaan lain dari pemerintah yaitu KUR. Nah, sebenarnya KUR sama UMI ini beda atau sama gitu Mbak? Tentunya beda Mbak. Jadi ada beberapa perbedaan yang mendasar terkait dengan KUR dan juga UMI ini. Pertama terkait dengan sasaran debitur. Kalau KUR itu disalurkan kepada para pelaku UMKM yang sudah berjalan minimal 6 bulan dan juga sudah memiliki izin usaha. Kalau di program pembiayaan UMI ini, sasaran debiturnya adalah para pelaku usaha ultramikro yang skalanya masih kecil dan juga wirausahawan baru pun bisa memanfaatkan program pembiayaan ini. Kemudian yang kedua terkait dengan plafon pinjaman. Kalau KUR itu maksimal 500 juta rupiah. Kalau pembiayaan UMI ini maksimal 20 juta rupiah per individunya. Yang ketiga terkait dengan lembaga penyalur. Kalau di KUR itu disalurkan oleh lembaga perbankan. Contohnya Mandiri, BRI, BNI dan lain-lain. Bank konvensional gitu ya Mbak ya. Pokoknya perbankan, lembaga perbankan. Kalau di pembiayaan UMI ini disalurkan melalui seperti yang dijelaskan tadi, lembaga keuangan bukan bank. Contohnya PNM, Pegadaian, Koperasi Mitra Duafa, Koperasi BMT UGT Sidogiri, Koperasi Bina Umat Sejahtera, dan yang lain-lainnya gitu ya. Yang keempat terkait dengan adanya pendampingan dan juga pelatihan. Kalau di KUR itu lembaga penyaluran hal ini perbankan tidak wajib untuk memberikan pendampingan dan juga pelatihan kepada debiturnya selama masa pembiayaan. Tapi kalau di UMI ini, lembaga penyalur dalam hal ini adalah LKBB, itu wajib untuk memberikan pendampingan dan juga pelatihan kepada debitur, gitu Mbak Emma.
Nah, ini bentuk pendampingan kepada debiturnya itu seperti apa, Mbak? Bentuk pendampingannya bisa terkait dengan konsultasi terkait usaha, motivasi terkait usaha, terus bisa juga peningkatan kualitas produk, terus bisa pemasaran yang baik itu bagaimana, manajemen keuangan yang baik itu bagaimana, pokoknya lebih ke peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha ultramikro ini, Mbak. Baik, Mbak. Tadi juga sempat dijelaskan ya, Mbak, bahwa KUR ini menyasar kepada UMKM yang sudah memiliki surat izin usaha dan usahanya itu udah berjalan selama 6 bulan. Sedangkan untuk pembiayaan ultramikro ini kan diberikan kepada usaha yang lebih kecil gitu ya, Mbak. Nah, gimana sih kita bisa tahu bahwa usaha ini bisa dikategorikan sebagai usaha ultramikro ini, Mbak? Terkait dengan para pelaku usaha ultramikro ini ada beberapa karakteristik, Mbak Emma. Yang pertama, kebanyakan dari mereka itu belum memiliki legalitas usaha dan juga sertifikasi produk. Nah, itu gitu gimana itu, Mbak, maksudnya sertifikasi legalitas itu? Contohnya kayak PIRT, BPOM, sertifikasi halal, mereka belum memiliki itu gitu. Ya. Terus yang kedua, mereka biasanya dijalankan oleh individu atau perseorangan dan juga tidak banyak melibatkan tenaga kerja. Kalaupun dibantu itu biasanya kan dibantu anggota keluarga sendiri yang belum menerapkan sistem penggajian gitu ya. Kemudian biasanya komoditas atau jenis barangnya itu biasanya berubah-ubah setiap waktu. Kayak kemarin, jadi kan KPPN itu kan melakukan monitoring keekonomian debitur namanya. Itu melakukan survei secara langsung ke lapangan untuk memotret bagaimana kondisi ekonomi debitur pembiayaan umum ini. Kita ada dalam 1 tahun itu ada 2, yaitu baseline dan juga endline. Itu untuk satu debitur. Nah, kemarin kami melakukan survei ke debitur PNM namanya Ibu Eka. Nah, beliau pas kita survei pertama kali itu beliau usahanya adalah pedagang makanan ringan di sekolah. Tapi karena ada pandemi, jadi kan sekolahnya daring gitu ya. Oh, diliburkan ya, Mbak ya, jadi nggak libur. Maksudnya jadi daring gitu ya. Dialihkan ya, Mbak ya, jadi nggak tatap muka. Jadi nggak tatap muka. Jadi kan nggak ada siswa yang datang ke sekolah gitu kan. Melihat kondisi itu, Ibu Eka ini mengalihkan jenis usahanya dari makanan ringan, kemudian menjadi kemarin pas saya survei yang kedua, beliau usahanya menjadi pedagang tanaman hias. Itu pun dijual secara online gitu ya. Jadi secara umum para pelaku usaha ultramikro ini sangat fleksibel ya. Mereka bisa menyesuaikan kondisi usahanya sesuai dengan keadaan yang ada. Sangat-sangat fleksibel dan baik sekali menurut saya. Ya, nggak harus usahanya itu nggak harus tetap ya, Mbak ya, bisa berubah-ubah seiring dengan kondisi mereka gimana, keadaan mereka gitu ya, Mbak ya. Kemudian terkait karakteristiknya tadi juga mereka biasanya berpindah-pindah, tempatnya nggak tetap di situ terus gitu. Oh, belum punya lapak gitu lah, Mbak ya? Iya, bisa gitu. Kalaupun punya lapak misalnya juga berpindah-pindah gitu ya. Kayak keliling, jualan juga keliling gitu ya, Mbak ya. Kemudian mereka juga biasanya belum menerapkan sistem administrasi yang baik, Mbak. Biasanya keuangan pribadi sama keuangan untuk usaha itu masih tercampur. Iya. Belum ada pembukuan gitu ya, Mbak ya. Uang yang masuk berapa ya udah, kalau misalkan perlu sesuatu ya udah diambil dari situ tanpa memisahkan itu yang mana untuk keperluan pribadi, yang mana untuk keperluan usaha. Manajemen keuangannya belum terarah gitu ya, Mbak ya. Iya, gitu, Mbak. Makanya diperlukan adanya pendampingan dan pelatihan tadi supaya itu nanti ke depannya bisa lebih terarah gitu ya. Jadi ngerti ya, Mbak ya, omsetnya berapa gitu dan sebagainya ya, Mbak ya. Nah, lanjut nih, Mbak, untuk pelaku usaha ultramikro ini kalau kepengen mengajukan pembiayaan UMI ini syarat-syaratnya apa aja, Mbak? Kalau secara umum syarat pembiayaan UMI ini mereka yang pertama adalah warga negara Indonesia, pasti itu. Yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK atau yang KTP gitu ya, Mbak, yang pasti harus punya KTP berarti ya, Mbak ya. Kemudian yang kedua adalah mereka sedang tidak menerima pembiayaan pemerintah yang lain gitu. KUR tadi ya, Mbak ya, berarti. Jadi kalau misalkan mereka sudah dapat KUR, mereka tidak boleh untuk mendapatkan UMI. Gitu, berarti harus salah satu gitu ya, Mbak ya. Tidak boleh tumpang tindihnya. Nah, untuk jumlah plafon atau pembiayaannya ini berapa aja sih, Mbak?
Kalau untuk plafon seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah 20 juta per individu. Nah, maksimal 20 juta per individu. Dulu 10 juta rupiah, tapi karena ada PMK baru, PMK 193 tahun 2020 yang mulai diberlakukan tahun 2021, itu plafonnya meningkat menjadi 20 juta rupiah per individu. Lumayan ya Mbak ya, lumayan untuk cukup menambah. Membantu, iya. Membantu sekali pasti untuk pedagang-pedagang yang memang kurang modalnya gitu ya Mbak ya. Sekali Mbak ya. Lanjut nih Mbak. Nah, untuk pembiayaan UMI ini apakah ada agunan atau jaminan yang harus diberikan oleh si debitur ini Mbak? Jadi terkait dengan pembiayaan UMI ini mereka ada 2 cara yang penyalurannya, ada 2 cara, yaitu secara individu dan yang kedua adalah secara berkelompok. Kalau yang secara individu ini debitur dapat dikenakan agunan. Tapi kalau yang secara berkelompok ini mereka tidak boleh dikenakan agunan dan mekanismenya adalah tanggung renteng gitu. Gitu Mbak, baik, siap nih Mbak. Lanjut nih Mbak Sukma kan dari seksi Bank KPPN Banjarmasin nih Mbak, pasti erat kaitannya dengan pembiayaan UMI ini. Nah sebenarnya peran KPPN ini tuh sendiri tentang pembiayaan UMI ini bagaimana sih Mbak? Jadi peran KPPN secara umum itu adalah terkait pembiayaan UMI ini ya adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Monef gitu ya? Iya, Monef bagaimana proses pelaksanaan penyaluran pembiayaan UMI di wilayahnya. Kalau di Kabupaten Banjarmasin sendiri itu wilayahnya mencakup Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, kemudian Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala. Terkait dengan Monef ini itu ada 2, yaitu ketepatan data, Monef ketepatan data dan juga Monef keekonomian debitur. Kalau Monef ketepatan data itu kita lakukan secara triwulanan. Jadi di situ nanti kita melakukan rekonsiliasi data penyaluran yang ada di dokumen fisik. Jadi nanti kita setiap triwulanan meminta dokumen fisik kepada penyalur untuk nanti kita cocokkan data penyalurannya dengan di sistem di SIKP gitu ya. Kemudian juga ada Monef keekonomian debitur. Nanti di situ kita melakukan survei baik secara jarak jauh ataupun secara tatap muka untuk melakukan wawancara untuk mengukur nilai keekonomian debitur di pembiayaan UMI ini. Yang diukur itu ada nilai keekonomian pribadinya, nilai keekonomian usahanya, kemudian juga ada nilai keuangan inklusifnya. Terkait dengan keekonomian pribadinya itu yang kita ukur bagaimana tingkat kesejahteraannya, terus bagaimana pendidikannya, dan juga bagaimana standar hidupnya. Kalau terkait dengan keekonomian usaha, nanti kita ukur bagaimana aset usahanya, berapa omsetnya, ada enggak tenaga kerjanya, kayak gitu Mbak Ima. Kalau yang terkait dengan nilai keuangan inklusif ini adalah nilai yang mencerminkan tingkat literasi debitur terhadap aspek pengetahuan dan juga pemanfaatan dari produk-produk keuangan gitu. Oke, baik Mbak. Nah, untuk UMI ini sebenarnya pemerintah daerah itu terlibat juga nggak sih Mbak tentang terhadap pembiayaan UMI ini? Jadi terkait dengan pelaksanaan pembiayaan UMI ini, BLUPIP selaku koordinator pembiayaan UMI itu dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Nah, pihak lain ini yang dimaksud adalah pemerintah daerah, terus pemerintahan desa, BUMN, BUMD, pihak swasta dan yang lainnya. Nah, kerjasamanya itu bisa dalam bentuk pendanaan, kerjasama pendanaan atau kerjasama program. Terkait dengan kerjasama pendanaan, itu pihak lain menempatkan dananya kepada BLUPIP dalam rangka pembiayaan UMI gitu ya. Kemudian kalau terkait dengan pendanaan tadi itu bisa dalam bentuk investasi maupun juga pembiayaan bersama atau pembiayaan bersama. Kalau terkait dengan kerjasama program, kerjasama program itu BLUPIP dan juga pihak lain tadi berkomitmen untuk bisa mengembangkan dan juga meningkatkan program pembiayaan UMI ini. Bentuk kerjasamanya bisa dalam bentuk pembangunan big data UMKM Indonesia, terus peningkatan keandalan data UMKM, terus ada juga peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha ultramikronya, kemudian juga peningkatan penyaluran pembiayaan UMI gitu Mbak. Wah, sangat lengkap nih Mbak ya. Lanjut nih Mbak, kalau boleh tahu gimana nih Mbak progres pembiayaan ultramikro ini di KPPN Banjarmasin nih Mbak?
Kalau progres pembiayaan UMI di Kabupaten Banjarmasin ini cukup baik, Mbak. Kemarin saya ambil data dari SIKP per 30 September itu penyaluran di Kabupaten Banjarmasin sudah mencapai angka sekitar 16,6 miliar. Wah, Cukup banyak ya, banyak sekali. Iya. Untuk 4.100-an debitur lah. Wah, lumayan ya Mbak ya, banyak ya. Cukup membantu mereka. Nah itu tadi tersebar di 4 wilayah tadi, di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, ada juga Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Balikpapan. Bagus ya Mbak ya, baik. Terima kasih ya Mbak ya sudah memberikan informasi mengenai pembiayaan ultramikro ini apa. Jadi saya dan sobat-sobat perbendaharaan semua jadi mengerti nih tentang pembiayaan ultramikro ini. Pembiayaan ultramikro ini ternyata berbeda ya dengan KUR teman-teman. Ya seperti itu. Mungkin itu saja dari kami. Ada pantun nih Mbak Sukma. Wah, Pergi ke Siring membeli bakmi. cakep. Jangan lupa ambil kuahnya. Mantap. Cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Emma.